Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan nama anggota Salsa Nabila, Fatima Azahra Nurdianto, Anggi Cindy Agustin, dan Fahri Faturrahman dari jurusan Akuntansi Syariah 3A. Sejak didirikannya perseroan pada tahun 2002, PT Paramita Bangun Sarana Tbk telah menciptakan pertumbuhan serta menoreh pencapaian yang signifikan dalam perkembangan bisnisnya sehingga berhasil menjadi perusahaan konstruksi yang terpercaya dan berpengalaman di Indonesia. Semangat pertumbuhan yang diiringi kerja keras dan profesionalisme membawa perseroan untuk dapat menyelenggarakan Initial Public Offering atau IPO atau pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Pertumbuhan lini bisnis perseroan dilaksanakan dengan melakukan penetrasi ke sektor-sektor industri yang potensial. Salah satunya konstruksi industri kelapa sawit. Proyek pertama perseroan sektor konstruksi industri kelapa sawit adalah pembangunan bulking stations di Bagendang, Kalimantan Tengah dengan kapasitas sebesar 13.000 MT di tahun 2008. Visi bertekad menjadi perusahaan kontraktor terkemuka di Indonesia dengan mengutamakan kualitas, efisiensi, dan nilai tambah melalui pelayanan terbaik bagi para pelanggan dan pemangku kepentingan. Misi, memberi hasil kerja yang tepat waktu dan berkualitas serta selalu berinovasi dalam memberikan solusi yang efektif dan efisien. Menanamkan nilai-nilai profesionalisme untuk meningkatkan kompetensi dan dedikasi. Dilihat dari perusahaan PBSA atau Paramita Bangun Sarana Tbk, aset yang dimiliki perusahaan PBSA di 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 10,40%. Hutang yang dimiliki perusahaan PBSA atau Paramita Bangun Sarana di 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 8,38%. Jika dilihat dari modal yang dimiliki perusahaan PBSA atau Paramita Bangun Sarana di 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 11,9%. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra Nurdianto, NIM 2282130030. Di sini akan membahas mengenai IPCM. Jasa Armada Indonesia Tbk adalah perusahaan pelayaran yang bergerak dalam penyediaan layanan pelabuhan laut dengan nama dagang IPC Marine Service. Kantor pusat IPCM berlokasi di Pelindo Tower lantai 8 dan 9, Jalan Yos Sudarso nomor 9, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Jasa Armada Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II Persero yang bergerak di bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal, angkutan laut, dan layanan maritim. Perusahaan memberikan jasa penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhan. PT Jasa Armada Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 10 Juli 2013. Perusahaan ini bergerak pada sektor infrastruktur. Pada tanggal 14 Desember 2017, IPCM memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham IPCM atau Initial Public Offering kepada masyarakat sebanyak 1.215.506.500 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp380 per saham.
Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Desember 2017. Pemegang saham di atas 5% dipegang oleh PT Pelindo Jasa Maritim sebesar 76,89%, PT Pelabuhan Indonesia Investama sebesar 10,78%, dan masyarakat lainnya sebesar 6,96%. Dewan Komisaris Utama Zuhri Iriansyah dan Direktur Utama Amri Yusuf. Jika kita lihat laporan keuangan PT IPCM atau Jasa Armada Indonesia Tbk, aset yang dimiliki perusahaan IPCM jika dilihat 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai dengan 2022, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun hutang jika dilihat 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Dan modal jika dilihat 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk yang beralamat di Jalan Mega Kuningan Barat 3, Soun, Jakarta, DKI Jakarta. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk yang biasa disebut sebagai perseroan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur sumber daya energi di Indonesia. Perseroan didirikan pada 19 April 2007 dengan nama PT Makau Oil Engineering and Technology di Jakarta. Pada tanggal 30 September 2009, mengubah namanya menjadi PT Benakat Petroleum Energi Tbk. Selanjutnya, pada 11 Februari 2010, perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat sebanyak 11 miliar 500 juta dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran 140 per saham. Perseroan pun tercatat secara resmi sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia, yaitu BEI, dengan kode perdagangan BP pada tanggal 11 Februari 2010. Kemudian pada tahun 2017, perseroan memiliki 3 entitas usaha dan 1 unit bisnis yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan kinerja perseroan secara berkelanjutan. Perseroan terus berupaya memperluas bidang usaha perseroan dengan melakukan diversifikasi produk dan jasa yang terintegrasi di bidang sumber daya energi. Setelah mengalihkan fokusnya dari eksplorasi sumber daya alam menjadi pembangunan infrastruktur, PT Benakat Integra berganti nama menjadi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Dan keputusan ini disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan pada tanggal 9 Mei 2018 dan terdaftar di akta nomor 14 tanggal 9 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lee, SHSEMKN. Jika kita lihat perusahaan Astrindo Nusantara Infrastruktur atau BP, aset yang dimiliki perusahaan Astrindo Nusantara Infrastruktur atau BP di 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan di 30,71%. Hutang yang dimiliki Astrindo Nusantara Infrastruktur di 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami penurunan 19,58%. Dan untuk modal yang perusahaan Astrindo Nusantara Infrastruktur atau BP mengalami peningkatan di 45,75%. Jika dilihat dari urutan Greenblatt, perusahaan PBSA di urutan 25 dengan ROCE 34, EY 43, dan skornya 77. Dan perusahaan IPCM dengan urutan 36 dengan ROCE 58, EY 40, dan skornya 98. Jika dilihat dari perhitungan intrinsic value dan margin of safety, datanya diperoleh dari aplikasi RTI. Dengan perusahaan IPCM, intrinsic value sebesar 408,14 dengan margin of safety sebesar 31%. Dengan perusahaan BP, intrinsic value-nya sebesar 129,43
dengan margin of safety sebesar 12%. Dan perusahaan PBSA, intrinsic value-nya sebesar 388,97 dengan margin of safety-nya sebesar 18%. Jika dilihat dari rasio keuangan perusahaan IPCM, PBSA, dan BP, price PBSA meningkat di 316 perak dengan MOS-nya 14%. Dengan perolehan MOS tertingginya dengan perusahaan IPCM di 31%, sehingga perusahaan IPCM ini layak untuk diinvestasikan.